Baik, halo, selamat datang rekan-rekan semua, pendengar dan penonton setia Ngopi Santai yang dipersembahkan oleh PBH Panglima Hukum Bali dan juga Law Firm Dr. Toga Situmorang. Dalam podcast kali ini kita akan membahas topik-topik yang sangat seru, tentunya seputar hukum, yang dimana dalam pembahasan topik kita kali ini kita akan membahas judul yakni integritas penegak hukum, terutama dalam hal ini adalah pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana. Nah, dalam hal ini adalah tindak pidana perjudian online yang akhir-akhir ini viral, Bang. Nah, telah hadir bersama kami saat ini Advokat Firman Hadi SH dari PBH Panglima Hukum Bali dan juga Law Firm Togar Situmorang. Apa kabar Pak Firman? Alhamdulillah baik Mas Gede. Ya, dan kali ini Pak Firman selaku advokat akan memaparkan kasus yang ia tangani akhir-akhir ini, terutama masalah tindak pidana ya Bang ya, yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan pihak kepolisian. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang kronologisnya. Jadi kurang lebih kami di Law Firm Togar Situmorang itu ada 3 lembaga lah yang dibawahi. 3 proyek ya, 3 project. Nah, yang pertama itu ada namanya Law Firm Togar Situmorang yang menangani terkait permasalahan hukum ya kurang lebih mengenai benefit untuk perkara penegakan hukum. Nah, yang kedua itu ada yang namanya istilah Panglima Hukum Bali. Jadi lembaga ini kurang lebih untuk mengayomi masyarakat bagi yang masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan kami hanya memberikan bantuan secara cuma-cuma. Jadi sifatnya pro bono lah. Pro bono. Nah, jadi ada 2. Satu lagi ada 3. Yang satunya BGS Bali Global Service itu lebih terkait penanganan terkait untuk dokumentasi lah. Administrasi gitu ya. Baik itu warga Indonesia ataupun warga negara asing, misalnya warga negara asing itu terkait pengurusan kitas, kitab ataupun berkas yang lainnya, ataupun terkait perizinan lah. Nah, jadi kalau untuk proyek pengurusan dokumen lebih sifatnya di BGS. Nah, itu gimana? Oh, berarti bedanya law firm dengan PBH mungkin sebelum masuk ke kasusnya, berarti terkait dengan kalau PBH kan secara pro bono artinya gratis, masyarakat dapat mendapatkan bantuan hukum secara gratis di PBH Panglima Hukum Bali. Ya. Kemudian kalau di law firm tentu ada biaya jasa hukumnya kan gitu, betul Bang? Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang dimana Pak Firman mungkin akan memaparkan kasusnya yang tadi. Mungkin kita diangkat dulu di pertama itu di kasus dari awal dulu Bang, dari awal ya. Berarti ya di kasusnya Panglima Hukum Bali, PBH Panglima Hukum Bali. Jadi kurang lebih di bulan Mei 2024 kami pernah menangani kasus seorang wanita, masih gadis juga, terkait mempromosikan judi online lah. Kurang lebih seperti itu. Cuman awalnya kronologi itu berawal sekitar jam pukul 3. Saat itu saya dan juga satu tim kantor yang lainnya termasuk CEO juga Pak Togar Situmorang pada saat itu lagi makan siang lah. Nah, setelah tiba-tiba rekan saya, salah satu rekan waktu makan siang itu dihubungi lah oleh salah satu rekan yang lain di satu kantor yang sama. Sehingga untuk kita turun ke lapangan mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita yang secara tiba-tiba didatangi oleh oknum kepolisian yang ada di daerah kepolisian daerah Bali lah. Kepolisian daerah Bali. Waktu itu memang belum ada penasihat hukum. Jadi berdasarkan informasi tersebut dari tim kantor Law Firm Togar Situmorang, saya dan juga satu rekan yang lainnya langsung meluncur ke TKP tersebut. Jadi waktu kami di TKP tersebut memang didapatilah ada 2 oknum kepolisian yang mendatangi calon klien kami ini. Calon klien itu kan. Tapi waktu itu abang belum bawa kuasa itu ya? Belum surat kuasa, baru secara lisan aja ya? Jadi secara lisan aja. Cuman kalau memang untuk kita sebagai advokat atau kuasa hukum, biasanya tuh memang untuk terkait surat kuasa ya, kita bicara surat kuasa dulu. Memang surat kuasa itu memang lebih seringnya memang secara tulisan. Memang aturan untuk hukum kita sendiri juga mengatur terkait surat kuasa secara lisan. Kuasa lisan itu ya? Jadi dibenarkan juga. Oh, berarti sah itu juga Bang ya? Sah.
semenjak kita menerima kuasa ya. Jadi ada tulisan maupun lisan itu dibenarkan. Ya. Cuma memang saat itu sempat menanyakan lah saya kepada dua oknum polisi tersebut terkait tujuannya untuk menemui calon klien saya ini tadi kan. Ketika saya konfirmasi kepada dua oknum polisi ini, mereka lebih menyatakan bahwa adanya temuan lah terkait tindak pidana mempromosikan judi online di sosial media. Cuman untuk saat itu saya memang sebelum itu belum selaku kuasa hukum. Cuman kuasa hukum secara lisan, baru secara lisan ya, baru secara lisan ya. Bukan tulisan. Cuma saya tanyakan dulu kan terkait kedatangannya mereka, tujuannya apa, surat tugasnya surat tugasnya benar. Betul. Karena memang untuk kepolisian juga kalau untuk melakukan suatu tindakan, apalagi untuk pengawasan ke lapangan ataupun yang lainnya, biasanya tuh dilengkapi dengan surat tugas. Jadi saya mintakanlah surat tugasnya itu kan. Setelah saya baca, belum awalnya itu memang dua oknum polisi ini tidak mau memberikan surat tugas. Oh, tidak mau memberikan surat tugas. Berarti sempat ada cekcok di sana dia? Belum awalnya itu kan. Jadi sempat sekitar 5 atau 10 menit itu, karena saya tanyakan surat tugasnya kewenangan dari kepolisian ini apa, terkait hal apa, misalnya saya tanyakan tuh di surat tugas. Cuman karena udah sekitar 5 menit atau 10 menit barulah mereka menunjukkan surat tugas. Cuman waktu saya baca surat tugas itu, cuman memang surat tugasnya secara umum. Secara umum ya? Secara umum. Jadi ada sekitar belasan di surat tugas itu, cuman tidak menyebutkan secara spesifik. Tujuan mereka itu hanya untuk ya lebih ke turun ke lapangan aja. Oh, berarti tidak secara khusus disebut? Tidak secara khusus, apakah untuk melakukan penangkapan, ataukah untuk melakukan koordinasi, ataupun belum tunggu secara khusus itu. Nah. Jadi setelah itu saya mempertanyakan legalitas mereka untuk mendatangi calon klien saya tadi. Mereka juga seperti itu sebaliknya. Jadi mereka juga mempertanyakan lah legalitas saya kan, sebagai kuasa hukum lah. Dari situ cuma saya sampaikan, oke, untuk saat ini saya memang surat kuasa memang belum ada. Cuman saya sampaikan saya menerima kuasa secara lisan. Dan itu pun dibenarkan. Nggak bisa gitu katanya kan. Ya udah kalau begitu silakan. Cuman jangan sampai klien saya ini dibawa ke Polresta tanpa tujuan dasar yang jelas. Itu yang saya sampaikan. Tapi waktu itu si calon klien Pak Firman sendiri gimana tanggapannya, Pak? Kalau untuk klien kami itu, karena itu mungkin perdananya ya, mungkin didatangi polisi. Kaget mungkin dia. Kaget, karena tanpa adanya surat panggilan, tanpa adanya laporan juga, tiba-tiba didatangi lah. Kaget waktu itu kan. Cuman dia agak bingung juga, kenapa dia didatangi polisi. Nah, habis itu kan sempat terjadi mungkin yang seperti Abang sampaikan tadi, cekcok dan juga negosiasi dan sebagainya. Nah, terus setelah itu gimana, Bang? Jadi setelah kita melakukan koordinasi lah sama polisi tersebut kan, dua polisi ini terkait legalitas kita saya tanyakan juga tujuan mereka datang ke sini. Jadi karena karena dua polisi ini menaungi karena institusi kepolisian, kami juga sebagai aparat penegak hukum, dalam hal ini pengacara, tidak mau memperhambat kinerja mereka lah. Jadi saya juga menginstruksikan kepada klien saya ini untuk ikutlah, untuk kami datang ke Polres. Kooperatif apa? Kooperatif lah untuk mengikuti proses tersebut. Nah, kan setelah itu kan secara kooperatif Abang dan calon kliennya menuju ke Polresta. Nah, setelah ke Polresta berarti untuk terkait surat kuasanya apa dipermasalahkan di sana atau tidak? Untuk awal kemarin itu memang setelah datang di Polresta di kantor kepolisian tersebut, mereka mempertanyakan lah surat kuasa. Cuman karena di kantor kami bekerja secara profesional, jadi saya menuju ke lokasi ke Polresta. Jadi tim yang lain untuk melakukan koordinasi terkait pembuatan surat kuasa. Ketika saya tiba di Polresta, surat kuasa tersebut sudah selesai. Dan tinggal ditandatangani oleh klien tadi. Oh, berarti ditandatangani di Polresta langsung. Nah, waktu itu kan sekitar jam berapa berarti di Polrestanya, Bang, sampainya? Kurang lebih datang di Polresta Polresta itu sekitar jam 4:30 atau jam 5 gitu. Sampai di sana berarti langsung diperiksa?
Sesampainya di sana, saya dan juga satu rekan kantor lainnya juga sama klien diinstruksikan lah untuk masuk ke ruang seperti pimpinan lah di unit tertentu kan. Di situ mereka lebih menanyakan, tahu nggak kesalahanmu kenapa di sini kan, pada klien tadi kan. Cuma klien tadi karena mungkin shock juga kan, nangis lah dia di ruang tersebut. Cuman udah berapa selang waktu itu kami sebagai penegak advokat juga berupaya untuk menenangkan lah klien kami tersebut. Cuman setelah berselang kurang lebih 20 menit barulah klien kami ini dibawa ke suatu ruangan penyidik di unit tersebut. Di saat itulah mereka langsung melakukan pemeriksaan, langsung BAP. Dan pada saat itu saya dan juga satu orang tim dari kantor juga mendampingi klien kami tersebut. Nah, setelah itu Bang, ada nggak kira-kira kejanggalan ataupun keanehan yang Abang sebagai kuasa hukum dan kliennya mungkin alami? Kan kita kan membahas soal integritas penegak hukum nih. Nah, dalam kasus itu apakah ada kemungkinan bahwa atau ada indikasi penegak hukum itu melakukan suatu pelanggaran, Bang? Kalau memang di awal, kalau saya pribadi untuk menilainya itu kejanggalannya itu yang pertama surat tugas. Dari awalnya saja kan, dari surat tugas mereka tidak menyebutkan secara khusus lah kedatangan mereka serta tujuannya untuk menemui klien saya tersebut itu. Sehingga dari situ awal kejanggalannya kan. Cuman ketika di Polresta Denpasar, di Polresta mereka lebih melakukan penegakan hukum, langsung memintakan berita acara pemeriksaan pada saat itu. Langsung di BAP saat itu juga. Seiring berjalannya waktu, setelah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 2 atau 2 jam setengah pemeriksaan, saya kira itu sama klien tadi itu diperbolehkan pulang sama penyidik tersebut kan yang melakukan pemeriksaan. Cuman salah satu atasan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan tersebut tidak memperbolehkan klien kami ini pulang. Berarti langsung ditahan di sana? Langsung ditahan. Cuma bukan istilahnya bukan ditahan dalam ruangan sel tahanan, bukan. Cuman lebih tepatnya tidak disuruh pulang, tapi tetap berada di ruangan tersebut. Disitulah. Berarti dititip mulai. Disitulah saya dan juga tim yang satunya lagi dari kantor itu merasa curiga. Kami diperkenalkan pulang, tapi sedangkan klien kami ini tidak diperkenalkan pulang. Itu sih. Dan juga pada saat itu ketika kami mau pulang, klien kami ini spontan langsung nangis karena tidak diperbolehkan pulang oleh penyidik tersebut. Nah, yang saya bingung itu Bang, kok bisa tadi katanya kan tidak ditahan akan tetapi tidak diizinkan pulang. Nah, kok bisa seperti itu Bang? Makanya itu kecurigaan seperti inilah yang harusnya kita antisipasi. Apa tujuan dari penyidik tidak memperbolehkan klien kami tersebut pulang? Cuman seiringnya jalannya waktu, kurang lebih 1 hari setelah itu barulah terungkap sebab kenapa klien kami ini tersebut tidak diperbolehkan pulang. Itu. Jadi pada tanggal bulan Mei, masih bulan Mei juga nih, berselang 1 hari setelah itu saya mendapatkan informasi nih dari rekan yang kemarin itu kan, satu tim dari kantor juga, bahwa kita diputus kuasa secara sepihak lah oleh klien kami tersebut. Cuma saya agak shock juga kan, dalam artian kok kenapa sedangkan prosesnya lagi berjalan tapi kita kok malah diputus kuasa, sedangkan kita sifatnya pro bono pada saat itu kan. Itu cuman terkait hal tersebut, jadi kurang lebih besar 1 harinya tersebut kami dan juga tim mendapatkan informasi lah dari grup WhatsApp itu bahwa kami diputus kuasa secara sepihak. Secara sepihak. Berarti waktu itu rekan Abang berarti yang ke Polresta mau pendampingan juga kembali. Jadi setelah klien kami ini tidak diperbolehkan pulang, jadi keesokan harinya itu tim dari kantor mendatangilah, staf legal mendatangi juga klien kami tersebut untuk melakukan pendampingan lah. Pada saat datang di Polresta Denpasar, kurang lebih kami dinyatakan diputus kuasa secara sepihak lah oleh klien kami tersebut. Itu. Nah, terus
setelah diputus kuasa berarti klien abang langsung ditahan di sana. Kalau terkait hal tersebut kami juga kurang paham juga nih, apakah ditahan atau enggak. Cuman berselang berapa jam kemudian klien kami ini bisa tiba-tiba keluar dalam artian dibebaskan lah tanpa alas pada saat itu ya. Mungkin kalau lebih tanpa alasan jelas lah. Cuma saya sebagai mantan advokat lah, cuma merasa curiga juga kenapa hal tersebut kemarin itu tidak diperbolehkan pulang, sedangkan hari ini diperbolehkan pulang. Iya. Tapi biasanya bang ya, kalau orang yang posisinya sudah ditangkap gitu kan, sudah ditahan. Nah kalau dibebaskan kan artinya sudah tidak memenuhi unsur tindak pidananya. Benar bang ya? Jadi kurang lebih memang di tahap kepolisian itu ada tahap-tahapannya juga. Yeah. Karena pada saat itu penangkapan itu saya menanyakan ini terkait laporan bentuk A atau model B. Jadi itu mereka lebih menyatakan terkait untuk tindak pidana judi online ini mereka melakukan istilahnya itu terpantau lalu lintas di sosial media adanya tindak pidana. Jadi modelnya itu dapat dikatakan laporan ini berasal dari kepolisian tersebut, dari Polres tersebut. Sehingga adalah kewenangan dari mereka untuk menindaklanjuti lah terkait adanya lalu lintas secara ilegal tersebut. Iya. Oh gitu. Nah, terus ketika waktu itu abang mengetahui bahwa kliennya telah dibebaskan, nah sempat nggak ditanya bang kliennya bang, kenapa bisa dibebaskan gitu? Ya, jadi kalau saya setelah pemutusan kuasa itu, saya memang belum pernah lagi ketemu sama klien saya tersebut. Cuman dari staf yang dari kantor pernah menemui lah, mempertanyakan terkait alasan udah dibebaskan kenapa kan. Jadinya kami kan tentunya ada sesuatu hal yang dipertanyakan lah, itu kenapa hal tersebut bisa dibebaskan. Cuman berdasarkan informasi dari rekan saya kantor tadi menyatakan bahwa klien kami ini tersebut dimintailah sejumlah uang kurang lebih 50 juta pada situ ya, dimintai oleh salah satu pihak kepolisian berdasarkan keesokan harinya itu sejumlah 50 juta rupiah. Makanya itu alasannya juga dibebaskan. Jadi uang itu setelah diterima oleh pihak kepolisian tersebut, barulah klien kami dibebaskan. Cuman ya ada kejanggalan juga terkait hal tersebut. Mereka mungkin permainan ya, belum ya. Cuman memang cerdiknya mereka ini terkait kalau permintaan seperti itu mereka tidak mungkin melakukan misalnya transaksi tersebut secara cash atau enggak transfer ke orangnya langsung. Jadi istilahnya saya nih, saya sebagai aparat penegak hukum, tapi saya minta uang kepada saudara gede misalnya ya. Nanti saudara gede tolong transfer orang ke yang ini. Ke orang lain, ke pihak ketiga lain, tapi bukan ke rekening saya pribadi. Itulah cirinya kepolisian itu kadang-kadang. Disitulah, cuman agak aneh memang sih. Memang mereka secara nggak langsung untuk mengantisipasi lah kemungkinan hal terburuk ke depannya apabila mereka dilaporkan lah. Kok berani ya bang ya mereka ya? Berarti ada bukti transfernya tuh bang? Kalau transfer hal tersebut kemarin itu memang ada buktinya. Kurang lebih ada satunya itu via transfer ATM, satunya juga e-banking. Ada. Bahkan di salah satu bukti transfer tersebut menyebutkan itu tebus yang bersangkutan. Kalah istilahnya itu inisialnya kalah, misalnya itu. Ada istilahnya kayak gitu tuh. Senilai 25 juta. Jadi dengan nilai nominal 50 juta jadi 2 kali transfer. 25 juta. Berarti 50 ya. 2 kali pembayaran. 2 kali pembayaran. Nah, berarti setelah itu upaya yang abang dan rekan-rekan lakukan apa bang? Nah, jadi setelah klien kami tersebut dibebaskan dan kami juga mengetahui alasan dibebaskan kenapa, dimintai sejumlah uang dan dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali senilai 50 juta. Jadi kami melaporkanlah oknum kepolisian ini kepada di Propam Polda, di salah satu institusi lah ada silakan. Pada kurang lebih berselang beberapa hari kami melaporkan hal tersebut, ditanggapilah oleh bidang Propam tersebut. Sifatnya di Poldanya kami bukan di Polresnya. Oh berarti di Bid Propam Polda. Bid Propam Polda. Nah habis itu
kan laporannya udah masuk aduannya, Udah berarti masuk, bentuk aduan masyarakat berarti ya. Ya lebih sebanyak dari Nah, masyarakat. nah terus gimana sih Bang mekanisme di Propam sana pemeriksaannya Bang? Jadi memang awalnya itu kami bersurat secara langsung. Bersurat. Bersurat secara langsung dulu dari kantor. Cuman laporan tersebut bukan dari klien saya, karena dari lebih sifatnya dari saya pribadi untuk melaporkan hal tersebut. Karena saya Abang yang melihat sendiri kan, ya, mengalami. yang mengalami juga, dan juga setelah kami bersurat tersebut, selang beberapa hari kami dipanggil lah pihak di Propam Polda tadi kan untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk dilakukan pemeriksaan bahwa saya sebagai pelapor dan juga ada dua, satunya klien, mantan klien tadi. Si korban jatuhnya ya sekarang. Korban jatuhnya juga ada juga satu rekan dari kantor sebagai saksi. Nah kami sudah menceritakan kronologinya seperti apa, diminta sejumlah uang oleh oknum lah di penyidik di kepolisian Polres misalnya gitu kan. Cuman yang agak anehnya juga, kami selaku pelapor juga terkait penanganan ini memang terkesan disembunyi-sembunyikan lah, ada suatu hal yang disembunyikan. Tidak transparan. Tidak transparan lah dapat dikatakan seperti itu. Oke, berarti setelah itu Abang langsung membuat pengaduan masyarakat di Bitpropam Polda. Nah, yang Abang laporkan di sana? Yang saya laporkan itu terkait lebih ke tindakan dari kepolisian, lebih tepatnya itu perilaku kepolisian itu yang ada di disebutkan di unit 5 Polres lah, bahwa itu kurang lebih ada terlapornya itu ada 4 orang. 4 orang anggota, termasuk selaku kepala unitnya lah. Kepala 5 itu saya laporkan juga, terkait ada 3 rekan yang lainnya juga selaku panit, selaku penyidik, dan ada 2 orang selaku penyidik juga. Yang mana kepala panit ini kami laporkan juga selaku 3 orang di bawah panitnya tersebut. Itu. Berarti setelah Abang buat laporan, seketika langsung diperiksa. Waktu itu jika periksa belum. Nah, jadi setelah itu kami bersurat terlebih dahulu kepada bidang Propam Polda. Bersurat terlebih dahulu, kami ceritakan kronologinya dan juga kami lampirkan juga beserta bukti-buktinya juga kan. Cuman berselang berapa hari kami memang dilakukan pemeriksaan, ada pemanggilan dari Propam ini. Jadi saya selaku pelapor, saksi korban juga datang juga, sama 1 orang rekan dari kantor juga diperiksa langsung. Cuma setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, adalah tekanan dari pihak kepolisian yang kami laporkan tersebut yang dilakukan ya. Intimidasi, ada intimidasi ya? Dapat dikatakan intimidasi, upaya intimidasi lah. Jadi mereka kurang lebih setelah melakukan pemeriksaan itu, mereka mendatangi saksi korban tadi yang nama klien tadi. Yang diduga melakukan promosi judi online tadi. Ya, mereka mendatangi ke kosannya juga. Di kosannya? Ya, didatangi sama polisinya juga tersebut. Dan juga sangat kami sayangkan juga, mereka juga melakukan upaya, kami duga upaya intimidasi juga dengan mendatangi keluarga dari saksi korban tadi. Jadi korban didatangi juga di kosannya, keluarganya juga didatangi ke rumahnya. Itulah terkadang memang salahnya untuk penegakan hukum ya, upaya intimidasi tersebut. Ya, dan pada saat itu juga klien kami tersebut ditawarin lah akan dikembalikan uang yang pernah disetorkan senilai 50 juta tersebut kepada klien kami tadi dari inisial R lah, salah satu kepolisian yang ada di Polres tersebut. Yang Abang laporkan juga? Ya, termasuk saya laporkan juga di Bitpropam Polda. Tuh. Nah, setelah itu Bang, dari pihak Bitpropamnya sendiri, Bitpropam Polda, gimana Bang langkahnya Bang? Jadi setelah kami melakukan berita acara pemeriksaan tersebut, adanya upaya intimidasi, kami sempat rekan yang lain ya, rekan satu kantor yang lain sempat melakukan koordinasi dengan Propam tersebut, bahwa salah satu yang terlapor di Bitpropam ini adanya upaya untuk melakukan intimidasi kepada saksi korban tersebut. Sehingga jadi saksi korban tersebut, setelah keluarga dari saksi korban tersebut
setelah dijemput, habis itu diantarnya lagi ke rumahnya. Ke rumahnya. Ke rumahnya lagi itu. Setelah kami lapor koordinasi dengan bidang propam tadi. Tuh. Oh, berarti kan setelah abang diperiksa, kemudian saksi-saksi diperiksa, berarti emang mengakui si korban ya bang ya, dimintai sejumlah uang ya di sana waktu BAP. Jadi kurang lebih memang, oh iya saya lupa. Jadi kurang lebih ada 4 atau 5 orang yang sempat diperiksa itu. Saya, saksi korban, ada 1 rekan dari kantor saya, ada juga kakaknya dan juga orang tua dari korban. 5 orang kurang lebih menyatakan bahwa memang terbuktilah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres tersebut memintai sejumlah uang, dan mereka memang mengkonfirmasi dari keluarganya juga dan dari korban mengkonfirmasi memang benar bahwa mereka telah menyetorkan uang senilai 50 juta dari minta itu. Nah, habis itu setelah diperiksa, jadi setelah diperiksa kurang lebih berselang 2 atau 3 minggu, kami juga sempat dihubungi juga oleh salah satu penyidik di Propam Polda tadi, bahwa untuk dimintai istilahnya konfrontir lah, mungkin kalau istilahnya gitu upaya mediasi ya? Upaya mediasi mungkin dapat dikatakan seperti itu. Kalau bidang di kepolisian beda lagi, konfrontir istilahnya kayak gitu. Artinya mereka mau damai? Kalau terkait damai, memang pada saat itu kami memang tidak menghadiri mediasi tersebut. Kami takutkan dari saya pribadi dan juga kantor, takutnya ada tekanan lah, baik itu dari yang terlapor tadi, dari penyidik yang kami laporkan. Jadi memang upaya untuk konfrontasi tersebut kami memang tidak menghadiri lah, terkait konfrontasi tersebut di Propam Polda. Karena berdasarkan analisa juga saya dan juga tim, bahwa takutnya ada upaya intimidasi dari berbagai pihak lah. Ya, kami takutkan juga dari 4 orang yang tersebut kami laporkan ke Propam, dan juga kami takutkan dari saksi korban juga takutnya diintimidasi, baik saksi korban maupun keluarganya lah. Ya, tapi abang sendiri sebagai pengadu sempat mengalami atau diintimidasi nggak bang sama pihak kalau polisian? Untuk saat ini sih memang belum pernah ya diintimidasi ya, cuman hal-hal seperti itu yang kami takutkan. Jadi kemungkinan upaya intimidasi itu kalau bisa dicegah. Jadi ini dapat saya sampaikan juga, di selang kurang lebih tanggal 3 September 2024 saya menerima SP 2HP SP 2HP 2/3. Nah, isinya ada kejanggalan juga terkait ini. Gimana itu? Jadi kurang lebih di dalam SP 2HP 2/3 ini tidak menjelaskan secara terperinci lah. Beda halnya dengan di biasanya tuh kami juga sering melakukan penanganan di kepolisian juga dalam masuk tindak pidana. Biasanya kami juga menerima SP 2HP, cuman menjelaskan tindakan apa aja yang sudah dilakukan. Artinya perkembangan kasusnya. Ya, perkembangan kasusnya dan tindak lanjutnya seperti apa. Cuman dari SP 2HP 2/3 ini ada kejanggalan, tidak menyebutkan secara spesifik terkait upaya apa yang mereka lakukan dan tindakan apa selanjutnya akan dilakukan. Nah, isinya apa tuh kira-kira? Jadi kurang lebih di sini agak anehnya juga. Jadi kurang lebih mereka menyatakan biasanya tuh di surat SP2HP itu ada rujukan lah, berapa poin disebut di atas. Jadi sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan saudara Subdit Paminal Polda bla 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 telah melakukan penyelidikan terkait surat pengaduan atas nama saya Firman Hadi itu tanggal 8 Juli 2024 perihal pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan adanya pemerasan senilai 50 juta rupiah kepada klien saya ya, KD tadi, atas dugaan tindak pidana mempromosikan judi online yang dilakukan oleh anggota unit 5 satu Polresta itu. Nah, habis itu cuma di poin 3-nya juga agak aneh. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan nomor bla 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 tanggal 29 Agustus 2024 dari hasil gelar Propam Polda tanggal 30 Agustus 2024 disimpulkan bahwa penyidik unit Satreskrim Polresta tersebut atas nama 4 orang terlapor tadi
ada 4 orang dalam hal proses penanganan dugaan tindak pidana mempromosikan judi online yang dilakukan oleh Kadek Dwijayan yang dilakukan oleh NKD telah sesuai dengan peraturan Polri nomor 6 tahun 2009 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, ini yang agak sulitnya itu. Jadi berarti mereka menganggapnya sesuai. Jadi itu yang kami analisa dari tim juga ada kejanggalan lah. Nah, kadang-kadang ini yang kami sangat sayangkan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini kepolisian ya. Jadi mulai dari runtut dari awal ya, kalian kami didatangi di tempat kerjanya, habis itu dibawa ke salah satu Polres, dimintai sejumlah uang itu diserahkan oleh klien kami tersebut. Cuman dari bidang Bid Propam Polda ini menyatakan udah sesuai. Itu yang agak bingungnya kami juga. Nah, kok bisa Bang? Udah sesuai, berdasarkan perkap lagi. Cuman mereka menyebutkan hanya nomor perkap nomor 6 tahun 2011 tentang penyidikan tindak pidana. Cuman biasanya tuh kalau memang untuk Bid Propam lebih menanganinya terkait perilaku kode etiknya lebihnya. Berbeda dengan wasidik. Kalaupun memang hal tersebut mereka mengacu terkait tindak pidana penyidikan, proses penyidikan administrasinya itu biasanya kami melaporkan ke wasidik. Lebih ke naungan administrasinya yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal penyidikan ataupun penyelidikan. Kalau dari surat Bid Propam tersebut mereka seolah-olah menyatakan tindak pidana tersebut sudah sesuai dengan perkap. Cuman kan yang kami laporkan hal tersebut terkait tindak perilakunya dari kode etiknya pelaku kepolisian tersebut. Cuman mereka dari surat itu lebih tentang tindak pidana tentang penyidikan tindak pidana. Cuma agak aneh memang. Jadi kami laporkan kode etiknya perilaku dari ini, cuma mereka seolah menyampaikan bahwa administrasinya itu sudah sesuai. Berarti secara tidak langsung polisi kebal hukum juga berarti Bang ya? Dapat dikatakan seperti itu. Polisi boleh dong ngambil duit dari rakyat, angkat atau diperiksa, ditahan 1-2 hari, berjini uang, lepas. Apa boleh? Gitu dong. Nah, berarti secara tidak langsung polisi boleh mengambil uang dari masyarakat yang ia tangkap gitu Bang? Ya, kalau memang menurut aturan hukum memang nggak boleh hal tersebut. Nggak boleh hal tersebut. Mereka udah menangkap dari warga, salah satu menangkap orang, dimintai sejumlah uang, diserahkan, habis itu dilepas. Nggak boleh hal tersebut. Ya hukum itu tetap hukum jalankan. Itu. Terus tanggapan Abang menyikapi hal ini sebagai advokat, nah gimana? Ya saya rasa sih sebagai aparat penegak hukum juga ya, selaku dari seorang pengacara juga berlaku miris lah dengan terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia pada saat ini ya, terutama di wilayah Polda ini ya, karena memang secara aturan itu memang telah dilanggar lah istilahnya, mulai dari surat tugas ataupun prosedurnya tersebut. Jadi kayak istilahnya itu polisi minta uang diserahkan, terus setelah itu ada upaya intimidasi juga baik dari saksi korban maupun keluarganya. Setelah itu kami lakukan tekanan juga terkait polisi yang membawa saksi korban dan juga keluarganya bahwa jangan dibawa saksi korban dan juga keluarganya itu. Jadi setelah itu barulah mereka melepaskan itu. Berarti dengan adanya aduan di Propam itu berarti belum membuat mereka jera berarti Pak? Ya dapat dikatakan belum jera. Ya kemungkinan kalau seperti penindakan hukum seperti ini ya nggak bakalan jera dan tidak ada jeranya juga. Bahkan kemungkinan ya akan diduga akan tetap berlanjut kalau penanganan di Propam Polda ini akan seperti ini. Itu cuman ya sangat disayangkan juga sesuai dengan instruksi Presiden dan juga Kapolri kita menyatakan terkait keinginannya untuk memberantas judi online. Tapi dengan adanya hal tersebut seperti ini ya jangan diharapkan lah untuk memberantas judi online yang ada di Indonesia. Sedangkan kita melaporkan polisi menindak judi online, habis itu mereka melakukan permintaan uang sejumlah uang kepada korban, akan tetapi dari kita melaporkan ke bidang Propam ini tidak ada tindak lanjutnya itu. Jangan diharapkan untuk melakukan terkait penegakan hukum yang keadil lah di Indonesia ini. Nah,
menyikapi hal tersebut Bang dengan adanya SP2HP tersebut dari Bitpropam Polda. Nah, Abang sebagai pengadu sekaligus sebagai advokat, tanggapannya sendiri Bang terhadap oknum-oknum lah atau aparat penegak hukum yang secara integritasnya perlu dipertanyakan. Ya, dapat dikatakan ya, kalau saya pribadi menyatakan kecewa lah. Jadi terkait instruksi ya dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo dan juga Pak Sigit selaku Kapolri, untuk memberantas judi online jangan diharapkan apabila masih terdapat oknum-oknum kepolisian yang melakukan hal serupa. Jadi instruksi yang tersebut kepolisian juga dalam hal ini Kapolri bahwa pernah menyatakan terkait untuk memberantas judi online. Apabila Anda tidak mampu, saya akan potong. Nah, itu yang kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia mempertanyakanlah apa statement dari beliau dan apa tindak lanjutnya itu. Jangan cuma sekedar berbicara omong kosong, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Sedangkan di negara kita ini perlunya pembuktian lah, apalagi negara hukum ya kita ya, perlunya pembuktian, jangan cuma sekedar pembicaraan semata. Itu sih. Jadi kalau berkaitan dengan hal tersebut, sekiranya ya Kapolda ataupun Kapolresta kalau sekiranya tidak mampu untuk memberantas judi online yang ada di pulau ini, ya udah mundur gitu loh. Semoga dengan harapan dengan mundurnya Kapolres sama Kapolda tersebut akan ada ganti yang lebih transparansi lah dalam menindak tegas judi online tersebut. Sekiranya ya mundur, bisa digantikan yang lebih layak lah. Jadi dengan bentuk kekecewaan kami tadi terkait dengan penindakan hukum yang ada di institusi kepolisian, ya tidak untuk kemungkinan Bung Gede, kami akan melaporkan juga kepada Kapolri Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Bapak Sigit, dan juga kami juga tidak akan untuk kemungkinan akan melaporkan kepada Kadip Propam Mabes Polri, ke Kadip Wasidik Mabes Polri juga, dan juga kami kemungkinan akan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dan juga kepada Presiden terpilih lah Bapak Prabowo Subianto, dan juga tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan juga ke Menko Polhukam, ke DPR RI Komisi 3, dan juga tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan kepada institusi lainnya yang menaungi terkait penegakan hukum di Indonesia. Ingat, sebelaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pak Sigit, dengan perkataan Bapak juga menyatakan bahwa kritik Polri maka akan menjadi sahabat Polri. Itu yang saya tekankan kepada Bapak, bahwa kami sebagai warga negara Indonesia, kami mengkritik institusi kepolisian bukan sebagai mengkritik yang tanpa dasar, tapi kami ingin menciptakanlah penegakan hukum yang bersih serta integritas demi kebaikan institusi kepolisian dan demi terciptanya juga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian juga. Ingat, kami tidak anti kepolisian, kami tidak benci kepolisian, kami malah mendukung kepolisian Republik Indonesia. Cuma kami tetap menegakkan, berkeinginan sebagai penegakan hukum yang bersih, terciptanya keadilan yang ada di Indonesia. Sekian. Baik, itu tadi rekan-rekan upaya hukum sekaligus pesan dan kesan yang disampaikan oleh Pak Firman Hadi selaku advokat terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia ya Bang ya. Yeah. Tujuannya agar terciptanya institusi Polri yang bersih dan membaiknya citra Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri makin meningkat, dan pada intinya kita cinta polisi, sahabat polisi, sesama penegak hukum, dan tentunya kita ingin menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas, bersinergitas, dan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, itu tadi podcast Ngopi Santai kita pada episode kali ini. Rekan-rekan semua, pendengar setia dan penonton setia podcast Ngopi Santai yang dipersembahkan oleh PBH Panglima Hukum Bali. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, episode seru selanjutnya. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih Pak Firman atas kesempatannya. Sampai jumpa.